Ya, langsung saja kita lihat soal yang pertama, yaitu operasi ini pada himpunan bilangan bulat didefinisikan dengan aturan A. Operasi B sama dengan A tambah B dikalikan dengan B tambah 2. Nilai dari negatif 2 operasi negatif 1 operasi 2 adalah. Nah, kita lihat untuk A operasi B itu sama dengan A tambah B dikalikan dengan B tambah 2. Untuk soal seperti ini, kita kerjakan dulu yang di dalam kurung ini, sehingga menghasilkan negatif 1 operasi 2 itu sama dengan, jadi A nya itu negatif 1, B nya 2. Ganti, berarti negatif 1 tambah 2 dikali B, B nya 2 tambah 2. Kita selesaikan dulu yang dalam kurung ini, itu menghasilkan negatif 1 tambah 2 itu hasilnya 1 ditambah dikalikan dengan 2 tambah 2. 1 kali 2 itu adalah 2, berarti 2 tambah 2 sama dengan 4. Selanjutnya kita lihat untuk negatif 2 operasi dari negatif 1 operasi 2 itu sama dengan, kita lihat untuk yang ini ya, untuk yang ini itu menghasilkan 4, sehingga untuk ini kita ganti 4, berarti negatif 2 operasi 4. Nah, ini A nya, ini B nya, berarti negatif 2 tambah 4 kali B, berarti B nya 4 tambah 2. Nah, kita selesaikan dalam kurung dulu. Negatif 2 tambah 4 adalah 2 kali 4 tambah 2. Nah, 2 kali 4 sama dengan 8 tambah 2 berarti sama dengan 10. Selanjutnya kita lihat soal berikutnya. Harga 2 pensil Rp5.000 dan harga 1 buku Rp Amir membeli 5 buku dan 10 pensil. Jika ia membayar Rp100.000, maka jumlah uang kembalian yang diterimanya adalah. Nah, kembalian itu sama dengan, berarti uang yang dibayar ya, uang yang dibayar dikurang jumlah yang dibeli. Yang dibayar berapa? 100.000 dikurang jumlah yang dibeli. Jumlah yang dibeli itu 5 buku, berarti 5B ya, ditambah 10 pensil. Karena dia 10 pensil sedangkan 2 pensil itu 5.000. Berarti ini kita bagikan 2 supaya hasilnya itu baru kalikan 5.000. Berarti dibagi 2 itu sama dengan 5. Jadi 5 dikalikan 2P kan? Berarti itu menghasilkan 5 kali 5.000, berarti 25.000. Berarti 5B ditambahkan dengan 25.000. Nah, 100.000 kurang 25.000 itu 75.000 kurang 5B. Oke, kita lanjut untuk soal ketiga. Bilangan prima P dan Q berbeda
dan lebih kecil dari 12. Jika selisih antara P dan Q tidak habis dibagi 4, maka nilai P tambah Q yang mungkin adalah 7, 8, 9, dan 10. Jadi kita data dulu P, Q. Bilangan prima berarti mulai dari 2, 3, 5, 7, 11 karena kurang dari 12. Itu juga Q 2, 3, 5, 7, 11. Selisih P dan Q tidak habis dibagi 4. Kita lihat yang jumlahnya dulu. Yang jumlahnya 7, yang berjumlah 7. 2 dengan 5. 2 dengan 5 ada tidak lagi selain 2 dan 5? Tidak ada ya, berarti 2 dengan 5 saja. Nah, selisihnya berapa nih? 5 dengan 2 itu 3. Selisihnya 3 apakah habis dibagi 4? Oh tidak, maka ini masuk. Selanjutnya yang 8, yang jumlah 8. Kita lihat 3 dengan 5. Ada tidak lagi selain 2 dengan 3 dengan 5? Tidak ada ya. Berarti jumlahnya 8, selisihnya 2. Selisihnya 2 habis dibagi 4 enggak? Ternyata tidak. Berarti ini masuk. Yang jumlah 9, kita lihat yang jumlah 9. 2 dengan 7. Nah, 2 dengan 7. Nah, apakah ada yang lain? Ternyata tidak ada. Nah, 2 dengan 7 itu selisihnya 5. Habis dibagi 4, ternyata tidak. Selanjutnya yang jumlah 10, berarti 3 dengan 7. Selain 3 dengan 7, 5 dengan 5. Itu tidak boleh, karena harus berbeda. Ya, nah 3 dengan 7 itu jumlahnya 10. Selisihnya 4. Apakah habis dibagi 4? Ternyata habis dibagi 4. Maka ini tidak. Sehingga yang benar itu adalah pernyataan 1, 2, dengan 3. Kita lanjut soal berikutnya. Dalam pembuatan suatu buku memerlukan lembaran-lembaran kertas dengan rata-rata Rp250 per lembar. Pada kondisi manakah pembuatan buku membutuhkan biaya pembelian kertas paling kecil? 6 buku yang masing-masing membutuhkan 50 kertas. Yang B, 6 buku yang masing-masing membutuhkan 100 kertas. Nah, ini perbandingan A dengan B, ternyata B-nya lebih besar. Karena ini 6 kali 50, ini 6 kali 100. Berarti ini salah. Selanjutnya, 5 buku yang masing-masing membutuhkan 50 kertas. Kita bandingkan dengan A. 6 buku yang masing-masing membutuhkan 50 kertas. Ini sama-sama 50 kertas. Ini 6 buku, ini 5 buku. Berarti ini sudah pasti salah. Selanjutnya kita bandingkan D dengan C. 5 buku yang masing-masing membutuhkan 75 kertas. Di sini 5 buku yang masing-masing membutuhkan 50 kertas. Maka ini pastilah lebih besar. Yang E, 7 buku yang masing-masing membutuhkan 75 kertas. Ini pastilah salah. Karena di sini 5 buku membutuhkan 50 kertas masing-masingnya. Pastilah ini lebih sedikit. Ya, jadi di sini kita tidak perlu lagi mencari perkalian. Ya, perkalian baru dikalikan lagi 250, kalikan total kertas yang digunakan. Cukup kita bandingkan ya. Karena kalau kita kalikan lagi akan membutuhkan waktu yang lebih banyak. Diketahui X, Y, Z didefinisikan X operasi Y operasi Z sama dengan X tambah 2Y berpangkat Z. Nilai dari 5 operasi negatif 3 operasi 100 adalah. Nah, kita lihat dulu. X operasi Y operasi Z itu sama dengan X tambah 2Y pangkat Z. Berarti
5 operasi negatif 3 operasi 100. Nah, X nya ganti 5, berarti 5 ditambah Y nya ganti negatif 3, berarti 2 kali negatif 3 berpangkat Z pangkat 100. Itu sama dengan 5 2 kali negatif 3 berarti negatif 6 berpangkat 100. Berarti 5 kurang 6 itu adalah negatif 1. Di negatif 1 berpangkat 100. Negatif 1 berpangkat bilangan ganjil itu sama dengan, kalau berpangkat ganjil itu adalah berhasil negatif 1. Kalau negatif 1 berpangkat bilangan genap itu menghasilkan positif 1. Ini yang harus kita ingat. Nah, sehingga ini pangkat 100 ini adalah bilangan genap, berarti negatif 1 pangkat genap itu adalah positif 1. Jadi jawabannya adalah D. Ali bersepeda ke sekolah dengan kecepatan 12 km per jam. Ternyata bekalnya tertinggal sehingga ibunya harus mengantarkan bekal tersebut. Jika ibunya berangkat setengah jam kemudian mengendarai sepeda motor dengan kecepatan 48 km per jam, maka setelah berapa kilometer ibunya berhasil menyusul Ali? Rumus kecepatan itu adalah S per T. Berarti S nya itu adalah kecepatan kali waktu. Nah, di sini menyusul berarti ibu ketemu dengan Ali, berarti harusnya jaraknya haruslah sama, ya, sehingga jaraknya si ibu itu sama dengan jaraknya si Ali. Nah, kita lihat jarak awalnya sebelum ibunya menyusul, itu berarti kita cari jaraknya Ali pertama itu adalah setengah jam, berarti 1/2 kali kecepatannya. Kecepatannya 12, berarti 6 km. Sehingga SI nya itu adalah kecepatan ibu kali waktu itu sama dengan 6 ditambah kecepatan Ali kali waktu. Nah, kecepatannya ibu itu adalah 48 kali waktu sama dengan 6 ditambah kecepatan Ali, berarti 12 kali lamanya perjalanan. Nah, ini berarti 48 T dikurang 12 T itu sama dengan 6. Berarti 36 T sama dengan 6. Berarti T nya itu adalah 6/36 itu adalah 1/6 jam. Sehingga jarak yang ditempuh untuk menyusul Ali itu adalah S sama dengan 48 kali 1/6. Waktunya 1/6 itu sama dengan 8 km. Adalah C. Baik, demikianlah video pembelajaran ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih telah menyimak video pembelajaran ini. Nantikan video pembelajaran berikutnya. Semangat pagi!